Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saudara-saudariku yang saya hormati dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, di kesempatan ini kami ingin menyampaikan amanah dari saudara-saudara kita kaum muslimin. Namun sebelumnya, Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf, mungkin yang kami berikan hanya sedikit, tidak banyak, tapi semoga dapat sedikit meringankan kebutuhan sehari-hari Bapak Ibu sekalian. Dan sebelum itu, izinkan kami menyampaikan sedikit nasihat. Karena kita sesama muslim harus saling menasihati. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saling berwasiat, saling menasihati dengan kebenaran dan saling menasihati dengan kesabaran. Yang ingin saya sampaikan di kesempatan ini adalah, hendaklah kita semakin mengokohkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di antara tujuan Allah timpakan musibah kepada kita untuk mengingatkan kita, Dialah yang Maha Kuasa. Sebagaimana selama ini kita yakin segala nikmat anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun yang berjalan di muka bumi kecuali Allah yang memberikan rezeki kepadanya. Wa ma bikum min nikmatin fa min Allah. Apapun nikmat yang kamu rasakan, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yakin segala nikmat datangnya dari Allah. Maka kita juga harus yakin musibah adalah takdir Allah. Dialah Allah yang Maha Kuasa, yang Maha mampu menakdirkan adanya musibah dan malapetaka. Dan bahkan Allah sudah menulis takdir adanya musibah sebelum musibah itu terjadi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir. Tidak ada satu musibah pun yang terjadi di muka bumi, tidak pula yang menimpamu, kecuali sudah terdapat dalam sebuah kitab, yaitu kitab Al-Lauhul Mahfudz, kitab catatan takdir, min qabli an nabra'aha, sebelum kami ciptakan. Sebelum kami ciptakan adanya musibah, kami sudah menulis dalam catatan takdir adanya musibah tersebut. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sanatin
Allah telah menulis takdir seluruh makhluk sebelum Allah menciptakan langit dan bumi selama 50.000 tahun. Selama 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, Allah sudah tulis akan terjadi musibah dan malapetaka di Takengon, di Kabupaten Aceh Tengah, di Bener Meriah, maupun di daerah yang lain. Sudah Allah takdirkan, sudah Allah tulis sebelum Allah ciptakan. Maka musibah ini mengingatkan kita kembali untuk beriman Allah yang Maha Kuasa, dan bahwa Allah Maha Mampu membalas semua perbuatan kita karena Dia yang Maha Kuasa. Oleh karenanya kita selalu baca dalam surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, Allah yang menguasai hari pembalasan. Artinya Allah ingatkan kita, suatu hari ada hari pembalasan. Ketika itu Allah Maha Kuasa membalas semua perbuatan kita. Perbuatan baik akan dibalas dengan kebaikan, perbuatan buruk akan dibalas dengan hukuman. Ini jemaah sekalian hikmah besar yang bisa kita petik dari musibah yang menimpa kita, bahwa Allah Dialah yang Maha Kuasa. Allah yang memerintahkan langit untuk menurunkan hujan. Wa anzala minas samaa'i ma'an. Allah yang menurunkan hujan kepada kalian dari langit. Allah pula yang menumbuhkan tanaman. Allah Subhanahu wa ta'ala juga yang Maha Mampu menghancurkan segala sesuatu apabila Allah menghendaki. Harus kita petik pelajaran bahwa Allah Dialah yang Maha Kuasa, yang Maha Besar, yang Maha Agung. Kalau begitu jamaah sekalian, kita harus selalu tunduk patuh kepadanya, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Terutama perintah untuk mentauhidkan Allah, perintah untuk beribadah hanya kepadanya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Sebagaimana firman Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah dan janganlah kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kalau kita yakin hanya Allah yang Maha Kuasa, hanya Allah yang Maha Besar, maka secara akal sehat kita pun harus yakin hanya Allah yang berhak disembah. Begitu pula kita harus yakin hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Mampu menolong kita. Karena hanya Dia yang menakdirkan musibah, maka hanya Dia juga yang Maha Mampu menolong kita. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berdoa hanya kepadanya. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka aku akan mengabulkan doamu. Dan Allah melarang kita berdoa kepada selainnya. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Jangan kamu berdoa kepada selain Allah, karena semua selain Allah sama sekali tidak bisa memberi manfaat kepadamu, tidak pula bisa menimpakan mudarat. Kalau kamu berdoa kepada selain Allah, kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim, yaitu orang yang berbuat dosa terbesar yang disebut dosa syirik. Kalau kita yakin Allah yang Maha Kuasa, berdoalah hanya kepadanya. Dan ketahuilah Bapak Ibu sekalian, makin berat penderitaan yang kita rasakan, makin dekat pengabulan doa yang Allah akan berikan. Sebagaimana firman Allah, amma yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su'a. Siapakah yang mengabulkan doa orang yang kesusahan
tatkala dia berdoa kepadanya. Dan siapakah yang dapat menghilangkan keburukan? Siapa yang bisa menghilangkan penderitaan? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang satu saja. Oleh karena itu, jangan pernah kita berdoa kepada selain Allah. Jangan pula kita berharap dan bertawakal, bergantung hati kepada selain Allah. Kalau kita benar-benar beriman kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hendaklah hanya kepada Allah kamu bertawakal. Hatimu bergantung hendaklah hanya kepada Allah apabila kamu benar-benar beriman. Harus kita hadirkan dalam hati kita, yang maha mampu menolong kita hanya Allah. Yang maha mampu mencegah musibah terjadi lagi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang satu saja. Karena dialah yang menakdirkan segala sesuatu. Ini jamaah sekalian, pelajaran iman yang bisa kita petik dari musibah yang menimpa kita, agar kita selalu tunduk patuh hanya kepada Allah. Barangkali di antara kita ada yang sholatnya masih bolong-bolong, maka melalui musibah Allah ingatkan untuk menjaga sholat. Kalau ada orang yang ditimpa musibah, setelah itu belum mau sholat, itu musibah lebih besar. Kalau dia masih belum mau sholat, itu musibah lebih besar. Musibah yang menimpa fisik kita, kehilangan rumah, bahkan kehilangan orang yang kita cintai, itu tidak seberapa dibanding dosa meninggalkan sholat. Rasulullah SAW mengingatkan kita, inna bainar rajulu baina syirki wal kufri tarkas shalah. Sesungguhnya di antara seseorang dengan kekafiran dan kesyirikan adalah meninggalkan sholat. Rasulullah SAW juga mengingatkan kita, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi sholatuhu. Idza sholahat sholahat sa'iru amalihi wa idza fasadat fasada sa'iru amalihi. Amalan pertama seorang hamba yang akan diadili kelak di hari kiamat adalah sholatnya. Kalau baik sholatnya, seluruh amalannya akan ikut menjadi baik. Kalau buruk sholatnya, seluruh amalannya akan ikut menjadi buruk. Jadi jemaah sekalian, musibah ini mengingatkan kita untuk menjaga sholat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri mengatakan, wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ini dua amalan untuk minta tolong kepada Allah. Yang pertama sabar. Kita hadapi musibah yang Allah tetapkan dengan kesabaran. Dan ketahuilah Bapak Ibu sekalian, di balik sabar itu ada pahala yang melimpah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala orang yang sabar tanpa terhitung. Sampai ada seorang wanita hitam di masa Nabi Muhammad SAW. Beliau ini suka sakit-sakitan. Mungkin musibah yang menimpa kita baru-baru ini saja. Dan semoga segera Allah hilangkan musibah ini. Tapi wanita di masa Nabi SAW ini sakitnya bertahun-tahun. Sampai akhirnya beliau datang kepada Nabi Muhammad SAW minta didoakan supaya sembuh. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau kamu mau saya doakan, akan saya doakan, tapi kalau kamu sabar, itu lebih baik. Ternyata Bapak Ibu sekalian, wanita itu memilih, kalau begitu lebih baik saya sabar saja. Dia nggak jadi pingin sembuh. Dia rela sakit-sakitan. Karena Nabi SAW mengabarkan, kesabaran itu pahalanya luar biasa. Sampai ada seorang wanita yang soleha, nggak mau sembuh, pingin tetap sakit, supaya dapat pahala sabar. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, para Nabi dan Rasul
orang-orang yang paling berat musibahnya. Musibah yang menimpa kita tidaklah seberapa. Musibah yang menimpa para nabi dan rasul itu sangat berat. Kenapa? Karena Allah ingin memberikan kepada mereka pahala sabar yang melimpah. Coba tengok kembali kehidupan Nabi Muhammad SAW. Beliau lahir ke dunia dalam keadaan yatim. Ayahnya sudah wafat. Tidak lama setelah itu ibunya wafat. Kakeknya yang mengasuh beliau tidak lama juga wafat. Kemudian jemaah sekalian, setelah beliau punya anak, semua anak laki-laki beliau meninggal dunia saat masih kecil. Dan semua putri beliau meninggal dunia saat sudah dewasa dan beliau masih hidup. Jadi semua anak Nabi Muhammad SAW meninggal dunia saat beliau masih hidup, kecuali Fatimah. Hanya Fatimah radhiyallahu anha yang wafat sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada di antara jamaah yang tertimpa musibah kehilangan anak, Nabi Muhammad SAW lebih banyak anak beliau wafat. Semua putra-putri beliau wafat saat beliau masih hidup, kecuali satu orang saja. Beliau bukan hanya kehilangan rumah. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat beliau kehilangan kampung halaman. Mereka terusir dari kota Makkah, berhijrah. Kemana mereka berhijrah? Ke kota Madinah. Terusir dari kampung halaman. Kemudian harta benda mereka dirampas oleh orang-orang kafir. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian tertimpa musibah, kehilangan rumah, maka Nabi Muhammad SAW dan para sahabat tertimpa musibah, bahkan kehilangan kampung halaman. Dan semua harta benda mereka dirampas oleh orang-orang kafir. Mungkin ada di antara kita, rumahnya hilang, tapi di nomor rekeningnya masih ada uang. Namun para sahabat dahulu tidak membawa apa-apa. Dirampas semua harta mereka oleh orang-orang kafir. Kenapa jamaah sekalian? Padahal mereka orang-orang soleh, tapi dapat musibah yang besar. Karena Allah ingin memberikan pahala yang melimpah kepada mereka. Oleh karena itu, hendaklah kita sabar dan berharap pahala. Maka musibah ini akan menjadi kebaikan bagi kita. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakara fakana khairan lahu, wa in asabathu darra sabara fakana khairan lahu." Sungguh mengagumkan keadaan hidup orang yang beriman, dan itu tidak akan terjadi kecuali pada orang yang beriman, yaitu orang beriman apabila mendapatkan nikmat maka dia bersyukur sehingga nikmat itu menjadi kebaikan baginya. Dan apabila orang yang beriman itu mendapatkan musibah, maka dia bersabar sehingga musibah itu menjadi kebaikan baginya. Lihat jemaah sekalian hadis ini. Kata Nabi Muhammad SAW, musibah bisa menjadi kebaikan. Caranya bagaimana? Kita hadapi dengan kesabaran. Maka kita akan mendapatkan pahala yang melimpah. Bahkan Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad SAW mengajarkan doa. Kalau seseorang ditimpa musibah, kemudian dia baca doa ini, maka Allah akan gantikan apa yang hilang dengan yang lebih baik. Ada yang tahu doanya? Kalau belum tahu, nanti ikuti saya. Doanya singkat. Ada 3 kalimat. Kalimat yang pertama, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini doa. Boleh dibaca ketika tertimpa musibah, meninggal orang yang kita cintai, atau musibah apa saja. Boleh dibaca. Ini kalimat yang pertama. Kalimat yang kedua,
Allahumma ajurni fi musibati. Nah, saya jelaskan dulu ya arti doa ini. Kalimat yang kedua, Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berikanlah pahala dalam musibahku. Wa akhlif li khairan minha. Dan gantikan untukku yang lebih baik darinya. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa ditimpa musibah, lalu dia baca doa ini, pasti Allah ganti dengan yang lebih baik. Yakin. Baca dengan penuh keyakinan. Pasti Allah gantikan dengan yang lebih baik. Mau kita belajar doa ini? Ikuti saya ya. Setelah baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian kita baca Allahumma ajurni. Saya ulangi, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Saya ulangi lagi artinya ya. Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah berikanlah pahala dalam musibahku. Wa akhlif li khairan minha, dan gantikan untukku yang lebih baik darinya. Bapak Ibu baca doa ini, pasti Allah gantikan dengan yang lebih baik. Jika ada sesuatu yang berharga yang hilang dari kita, Allah gantikan yang lebih baik. Dan doa ini pertama sekali diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Ummu Salamah ketika wafat suami beliau. Maka beliau baca doa ini, Allah pun gantikan dengan suami yang lebih baik. Siapa suaminya berikutnya? Nabi Muhammad SAW. Jadi apapun yang hilang, apakah itu harta atau orang yang kita cintai, kalau kita baca doa ini, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Terutama Bapak Ibu sekalian, baca di dalam sujud, dalam solat kita. Terlebih lagi di sepertiga malam yang terakhir pada solat tahajud. Bangunlah solat tahajud di sepertiga malam yang terakhir. Baca doa ini dalam sujud, pasti Allah kabulkan. Bapak Ibu sekalian, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.